Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para mahasiswa sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas berkaitan dengan iman kepada Rasul. Dan kita jelaskan bahwa iman kepada para rasul itu iman secara global mujmal, ya. Tapi mengimani atau beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW itu harus mengimani secara terperinci, ya. Kita harus tahu siapa sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak perlu kemudian menjadi bagian dari iman kita kepada Rasul. Kita harus mengerti silsilah beliau, nama beliau, ya. Nama jelas kita tahu namanya Muhammad, ya. Dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki beberapa nama. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama beliau dengan Ahmad, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwa setelah Nabi Isa, setelah beliau mengatakan bahwa saya datang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwa setelahku ada nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Ahmad. Tentu Ahmad, ya, dan Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dilihat dari sisi bahasa Arabnya dari kata hamida yahmadu, yang artinya terpuji, ya, yang mulia, ya. Para mahasiswa sekalian, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam silsilahnya jelas, dari orang tua yang bernama Abdullah dan ibunda bernama Aminah. Dan beliau lahir dari rahim yang suci, dalam arti bahwa Abdullah dan Aminah, orang tua beliau berdua adalah pasangan sah, suami istri yang sah, ya. Bukan dari pasangan istri yang tidak sah, ya. Para mahasiswa sekalian, secara silsilah, ya, kalau kita melihat pada silsilah Rasulullah SAW itu ketika, ya, dirunut, ya, ke atas itu sampai nanti Nabi Ismail alaihissalam dan, ya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ada setidaknya 25 orang. Sampai kepada Nabi Ibrahim itu ada 25 orang. Jadi silsilahnya jelas, keturunannya siapa. Ya, bukan sembarang orang, bukan orang yang tidak jelas silsilah keturunannya, ya. Sebenarnya bisa kita bacakan di sini, ya, secara cepat, ya. Silsilah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, ya, bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya, bin wa Adnan min waladi Ismail, ya, wa bin Ibrahim alaihi wassalam, ya. Jadi kalau dibaca silsilahnya jelas keturunannya, ya. Lalu kemudian dari sisi keturunan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy, bangsa yang dihormati di Jazirah Arab, ya. Bangsa yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa Arab yang lain, ya. Ya, jadi keturunan atau keluarga besarnya, terah, ya, kalau kita sebutkan dalam bahasa kita, terahnya Rasulullah SAW ada terah yang
memiliki keturunan yang tinggi di Jazirah Arab, di bangsa Arab. Ya. Dan inilah memang selayaknya seorang nabi, dan memang Allah Subhanahu wa taala memilih ya Rasulullah SAW dari keturunan yang mulia, bukan yang abu-abu ya, bukan keturunan yang tidak jelas siapa. Bapaknya nggak ketahuan, tidak mungkin. Ibunya nggak ketahuan, tidak mungkin. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah, para mahasantri juga bisa, kita semua para mahasiswa bisa membaca buku sirah nabawiyah, dan cukup banyak buku-buku sirah nabawiyah itu untuk kemudian kita melihat silsilah ya kehidupan Rasulullah SAW dari jalur ayahnya tadi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalur ibunya juga nanti ketemu lagi di jalur yang sama dengan jalur ayahnya di beberapa kakek yang ada di atasnya. Keturunannya dari keturunan bangsawan, ya, keturunan orang kaya, keturunan yang ya di mata orang Arab sangat dihormati. Ya. Para mahasiswa sekalian, Rasulullah SAW memang tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ayah beliau wafat, beliau masih di dalam rahim ibunya. Ya. Dan kalau kita melihat dalam riwayat yang sahih, ketika Aminah ibunda Rasulullah melahirkan Rasulullah SAW, terjadi ya sebuah keistimewaan bahwa Aminah ya mengeluarkan cahaya di saat persalinan itu, dan cahaya itu menerangi istana-istana yang ada di Yaman. Ya. Dan ini sudah memberikan isyarat bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usia 2 tahun ya, sejak lahir sampai usia 2 tahun beliau disapih ya di kabilah Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di bangsa Arab bahwa bayi-bayi itu dibawa ke perkampungan di desa-desa untuk kemudian mendapatkan kesejukan hawa yang ada di desa, juga kefusahan bahasa Arab yang masih terjaga di pedesaan, lingkungan yang lebih baik dibanding pada lingkungan perkotaan pada waktu itu. Di usia 6 tahun ya Rasulullah SAW berpisah dengan ibundanya, ya, maka beliau yatim ya. Wa wajadaka yatiman fa'awa ya. Dan Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, dan kemudian di usia 6 tahun belum balik sudah piatu, ayah ibunya sudah meninggal. Ya. Maka di sini dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat agar Rasulullah SAW hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama sirah nabawiyah juga menjelaskan kenapa Rasulullah SAW di masa kecilnya dalam keadaan yatim piatu, agar Rasulullah hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar dan berharap kepada manusia. Ya. Ini juga yang perlu kemudian kita ambil pelajaran dalam kehidupan beliau SAW. Ya, tidak terlalu merengek-rengek kepada manusia, tetapi hanya memohon dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa sekalian, Rasulullah SAW di usia 8 tahun sudah diasuh oleh, pada usia 6 tahun dimulai diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, ya, kemudian ternyata nanti paman ya, kemudian sebelum oleh Abu Thalib diasuh dulu oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun kurang lebih, tapi di usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kakek yang sangat sayang ya kepada cucunya ya. Dan akhirnya dididik oleh Rasulullah, dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib, sampai akhirnya dinikahkan pada usia pernikahan Rasulullah pada usia 25 tahun. Para mahasiswa sekalian, kita juga harus tahu bahwa selama masa mudanya Rasulullah SAW beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan. Fisik beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tampilannya beliau juga bersih, ya. Tampilannya bersih, enak dipandang, ya. Dan beliau tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu beliau ceritakan pada usia kurang lebih pada masa ya usia 10 sampai 15 tahun, pada usia di mana anak-anak sedang bermain, ya. Beliau pernah menghadiri satu resepsi pernikahan. Yang jelas ketika Rasulullah pada masa itu Jazirah Arab masih pada masa jahiliyah. Ya, masih banyak dalam kehidupan mereka itu dosa dan kemaksiatan. Kesyirikan kepada Allah, ya, keperzinaan, minum khamr, dan kehidupan jahiliyah yang ada dalam bangsa Arab pada masa itu. Rasulullah SAW pernah menghadiri resepsi pernikahan yang dilakukan di sana penuh dengan dosa dan kemaksiatan, minum khamr, ya, ada wanitanya dan segala macamnya. Tapi beliau mengatakan ketika beliau datang diajak temannya, acara belum mulai beliau sudah tertidur, ya. Beliau sudah tertidur dan tidak bangun kecuali setelah tersengat matahari. Maksudnya adalah acara itu malam hari. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui apapun yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi di acara resepsi itu. Dan beliau tidak bangun kecuali setelah tersengat matahari. Artinya di pagi hari. Ya, di sini Rasulullah belum sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul, masih pada usia ya 10 sampai 15 tahun itu. Para mahasiswa sekalian, tetapi Rasulullah SAW ini ciri-ciri kenabiannya sudah ada. Di usia 12 tahun pernah diajak oleh paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Ya. Dan orang-orang rahib-rahib, orang Nasrani yang ada di negeri Syam, yang mereka berpegang teguh dengan Injil yang asli, itu mereka sudah memprediksi akan munculnya Nabi. Dari Jazirah Arab akan munculnya Nabi. Ini sudah waktunya Nabi itu muncul, ya. Maka dalam Sirah Nabawiyah juga disebutkan ini bagian dari keimanan kita, ya, iman kita pada Rasulullah SAW, bagian dari rukun iman pada para Rasul. Secara khusus kita membahas iman kita pada Rasulullah SAW. Ketika pada usia 12 tahun itu Abu Thalib mengajak Rasulullah berangkat ke negeri Syam, ada salah satu rahib Nasrani yang ada di negeri Syam yang dia tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya. Orang-orang di negeri Syam paham betul bahwa rahib ini tidak pernah keluar, padahal ya orang berlalu lalang melewati atau di depan rumah peribadatannya itu. Ya. Tapi orang-orang di negeri Syam terheran-heran, rahib ini keluar tidak seperti biasanya, tumben. Ini kenapa ini orang keluar? Karena rahib ini, para mahasiswa sekalian, sudah melihat dari jarak jauh bahwa ada anak muda belia. Sejak dari ya jarak jauh sudah diperhatikan ya apa yang ada, ya keistimewaan yang ada pada anak muda ini. Maka orang-orang yang ada di negeri Syam itu bertanya pada rahib, tumben Anda keluar dari tempat peribadatanmu? Dia mengatakan, apa kalian tidak tahu kepada anak muda ini? Aku perhatikan dari tadi. Apa itu? Bahwa semua pohon yang dilewati oleh anak muda ini memberikan rasa hormat pada Rasulullah SAW. Ya, anak muda itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, apa kalian tidak lihat di atas anak muda ini tidak pernah kepanasan? Kenapa? Karena ketika dia berjalan dinaungi oleh awan. Para mahasantri sekalian, kalau kita punya kelebihan rezeki, ya, Anda berangkat umroh atau Anda pergi ke Baitul Maqdis, umroh plus ke Baitul Maqdis misalnya, Anda lihat area di Timur Tengah ini, kalau kita lihat di sana, awan itu sangat jarang. Sangat jarang. Awan itu akan datang 6 bulan sekali, bisa dikatakan begitu. Setiap hari cerah terus. Kecuali nanti masuk ya 6 bulan berikutnya, kalau mau masuk musim dingin, nanti ada hujan 1 bulan itu awan datang. Tapi begitu nanti sudah musim dingin, cerah lagi. Bisa dikatakan melihat awan di sana tidak seperti kita di Indonesia yang negara kita tropis, sering hujan, awan setiap hari ada. Tapi di sana jarang. Maka orang bisa melihat betul bahwa dengan cerahnya langit ada awan yang menaungi anak muda itu.
ini sudah menjadi bagian tanda dari kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para mahasiswa sekalian, ya, jadi ini menjadi bagian dari keimanan kita di masa kecilnya Rasulullah memang sudah terjaga. Dan ini sebagai bantahan pada orientalis, kepada orang-orang liberal dan kepada siapapun bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, bahkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Hal yang lain yang kita tahu pada diri Rasulullah SAW, beliau adalah terkenal orang yang jujur dan amanah. Maka terkenal dengan gelar Al-Amin. Dan itu dibuktikan dengan pujian yang keluar dari lisan Khadijah dan dari Maisarah. Maisarah ini adalah lelaki yang menemani Rasulullah berdagang ke Syam. Kumpulkan informasi mengenai lelaki itu dari masyarakat. Ternyata tokoh masyarakat itu membenarkan kabar tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Idrus beserta rombongan akhirnya sepakat untuk mencari lelaki Yahudi yang usianya berabad-abad. Usaha dan bisnisnya Khadijah, setelah memperoleh petunjuk dari seseorang bahwa terdapat satu daerah yang dihuni sekitar 100.000 orang Yahudi. Mereka adalah cucu-cucu lelaki Yahudi yang berumur panjang. Mereka senantiasa melihat datuk mereka yang berusia sangat tua itu. Sementara si Yahudi tua hanya berbaring lemah di ranjang dan tak bisa bergerak, kecuali dengan bantuan. Dengan susah payah, Habib Idrus beserta pengikutnya akhirnya sampai di daerah yang dimaksud. Di masa itu, beliau memohon izin kepada tokoh masyarakat daerah setempat untuk menemui lelaki Yahudi tua tersebut. Setelah memperoleh izin, beliau beserta rombongan masuk ke kamar nenek moyang orang-orang Yahudi itu. Mereka duduk mengintari lelaki tua yang tergeletak lemah di pembaringannya. Lelaki tua itu hanya mengonsumsi kuning telur dan susu. Maka akhirnya mereka sepakat kalau gitu gini tak lama saja. Kemudian, lelaki tua berusia berabad-abad itu membuka kelopak matanya dengan dibantu salah seorang keturunannya. Lelaki tua nenek moyang Yahudi itu memandang Habib Idrus bersama rombongannya. Tampak jelas bahwa ia mampu membedakan orang-orang Arab dengan bukan orang-orang Arab. Setelah beberapa lama dalam suasana diam, Habib Idrus kemudian bertanya, "Apa yang membuat Anda bisa berumur panjang hingga hidup di masa kami?" Lelaki Yahudi menjawab, "Ini adalah berkah doa Ali bin Abi Thalib kepada Allah. Allah memberiku umur yang panjang." Kemudian lelaki tua itu bercerita, "Dulu sewaktu perang Khaybar, aku berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia melukai pundakku dengan pedangnya. Saya jatuh dan meminta belas kasihan darinya. Dia pun memaafkanku. Bahkan dia menjanjikanku tidak akan mati kecuali saya masuk Islam. Ucapan janji inilah yang saya pegangi dan saya sangat yakin akan janji itu. Oleh karena itu, aku terus memeluk agama Yahudi dan tak mau buru-buru masuk Islam. Lantaran aku senang hidup lebih lama. Namun, sebentar lagi aku segera masuk Islam. Aku yakin ajalku akan segera datang apabila aku telah menjadi Muslim." Kemudian lelaki Yahudi memperlihatkan bekas yang terperinci secara khusus pada Nabi kita Muhammad SAW sampai sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kaitannya setelah beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.